Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang matching internal eksternal. Saya Rema Injani Melania. Saya Linda Hidayanti. Pertama ada table of content yang terlebih dahulu. Ada SWOT, TOWS, PCG matrix, space matrix, IE matrix, deadline strategy matrix, dan terakhir ada value chain. Penjelasan tentang SWOT dan TOWS akan dijelaskan oleh Linda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan TOWS. Pertama-tama, SWOT dan TOWS merupakan sebuah analisa yang digunakan di dalam suatu perusahaan untuk menganalisa faktor internal dan eksternal dari suatu perusahaan. Lalu kita masuk ke penjelasan analisa SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan terlebih dahulu. Kekuatan adalah beberapa hal bisnis yang baik atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pekerja yang penuh dedikasi, desain produk inovatif, atau lokasi yang retail. Sementara kelemahan adalah beberapa hal bisnis yang buruk atau kekurangan apapun itu. Ancaman adalah atau faktor eksternal yang mungkin membahayakan bisnis, seperti pesaing dan peraturan pemerintah yang tidak menguntungkan. Sementara peluang adalah faktor eksternal yang mungkin akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut, termasuk pasar yang belum dimanfaatkan atau peraturan yang menguntungkan. Setelah membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, manajer memikirkan cara bisnis dapat memaksimalkan kekuatan dan menggunakannya untuk mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang dan menghindari atau meminimalkan ancaman. Analisis SWOT menempatkan posisi masa depan dengan modal dasar, kekuatan, dan kelemahan yang kemudian digunakan untuk memperkirakan apa saja opportunities atau peluang ataupun threats atau ancaman. Slide berikutnya. Di sini ada tujuan analisa SWOT. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Yang kedua ada untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetitor. Yang keempat, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan. Yang kelima, menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Yang keenam, menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam sebuah perusahaan. Saya akan menjelaskan analisa TOWS adalah merupakan singkatan dari threats, opportunities, weakness, dan strength, terlihat sama dengan TOWS, dengan SWOT, namun dengan urutan yang berbeda saja. Dalam analisis TOWS, ancaman dan peluang awalnya dianalisis terlebih dahulu, baru akhirnya kelemahan dan kekuatan dianalisis. Perbedaan utama antara analisis SWOT dan TOWS adalah urutan manajer memperhatikan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam membuat keputusan yang strategis. Analisis TOWS adalah sebuah proses yang mengharuskan manajemen untuk berpikir kritis operasinya. Analisis TOWS adalah analisis yang mengutamakan, mempelajari, dan menginvestigasi peluang faktor eksternal karena dianggap bersifat lebih dinamis dan bersaing. Setelah itu baru menganalisis faktor internalnya dengan mengidentifikasi beberapa rencana aksi yang dapat meningkatkan posisi perusahaan. Analisis TOWS memungkinkan manajemen untuk memilih beberapa strategi yang paling efektif dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Next, slide berikutnya. Di sini ada tujuan analisis SWOT. Di sini ada tujuan analisis TOWS.
Yang pertama, untuk memunculkan semua alternatif yang mungkin dijalankan berdasarkan faktor kunci internal dan eksternal, bukan untuk menentukan strategi yang terbaik. Yang kedua, untuk memaksimalkan peluang yang tersedia. Yang ketiga, untuk mengantisipasi segala bentuk tantangan dan menyediakan beberapa solusi. Yang keempat, untuk memastikan kelemahan tidak membebani usaha atau kemajuan. Next, slide berikutnya. Di sini ada perbedaannya. Dalam analisis TOWS, fokus awal adalah pada ancaman dan peluang yang dapat mengarah pada diskusi manajerial yang produktif mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan eksternal daripada mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam SWOT, analisis inward dimulai lebih dahulu, artinya kekuatan dan kelemahan perusahaan dianalisis terlebih dahulu agar bisa memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang dan mengidentifikasi kelemahan untuk mengatasinya. Jadi, perbedaan utama antara metode SWOT dan TOWS adalah terletak pada awal memulai analisis, yaitu jika TOWS dari eksternal terlebih dahulu, sedangkan SWOT dari internal terlebih dahulu. Persamaannya adalah memiliki 4 elemen, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Memiliki 4 strategi utama, yaitu yang pertama, SO atau aggressive strategi, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengambil kesempatan yang ada di luar. Yang kedua, WO, turn around, yaitu menggunakan kesempatan eksternal yang ada untuk memaksimalkan kesempatan yang ada. Yang ketiga, ST, diversification strategi, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman yang ada di luar. Yang keempat, WT, turn around, yaitu meminimalkan kelemahan dan ancaman yang mungkin ada. Next, masuk ke slide berikutnya. Di sini ada kelemahan dan kekurangannya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Secara umum, ada 4 kelebihan analisis baik SWOT maupun TOWS, yaitu sederhana, kolaborasi, fleksibel, dan integratif. Analisis ini mudah dipahami, partisipatif, dapat digunakan untuk ukuran organisasi sebesar apapun, bahkan dapat digunakan untuk diri sendiri. Adanya faktor internal dan eksternal dengan sisi positif dan negatifnya juga mengakibatkan instrumen SWOT dan TOWS cukup lengkap dan menyeluruh. Berbagai keunggulan inilah yang menyebabkan kedua analisis ini relevan untuk digunakan. Namun, analisis ini bukan tidak memiliki kekurangan. Kekurangan pertama adalah subjektivitas. Data dan kajian mendalam sebenarnya bisa saja diterapkan dalam membuat analisis. Namun, kadang justru menyebabkan analisis SWOT dan TOWS menjadi tidak sederhana. Dasar penentuan faktor internal seharusnya bukan kira-kira. Dasar penetapan faktor eksternal juga semestinya bukan kayaknya. Demikian pula dengan strategis yang dihasilkan tidak bisa diperoleh hanya dari intuisi. Sebisa mungkin analisis harus objektif dengan data dan fakta akurat. Kekurangan kedua adalah variabel negatif yang digunakan, yaitu kelemahan dan ancaman yang bisa jadi sebenarnya tidak ada. Kelemahan juga tidak ada jika tidak mampu mengubahnya menjadi kekuatan, sebagaimana tidak ada ancaman kalau kita dapat memposisikannya sebagai peluang. Bukankah banyak orang hebat yang kekurangan justru menjadi kekuatannya? Bukannya banyak organisasi besar yang menjadikan potensi ancaman sebagai peluang untuk semakin besar dan kuat? Anehnya, dalam konteks evaluasi orang akan lebih mudah melihat variabel negatif. Sementara dalam penetapan strategi, orang justru mengacu pada variabel positif dengan agak mengesampingkan variabel negatifnya. Next. Di sini ada variabel analisisnya. Faktor internal SWOT dan TOWS adalah faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Faktor internal merupakan lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan strength dan kelemahan weakness.
Faktor internal pada analisis SWOT dan TOLS ditentukan dari kondisi atau situasi lingkungan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal ini penting dalam menentukan SWOT dan TOLS karena dalam suatu perencanaan, perusahaan perlu melihat kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu, perusahaan dapat memprediksi sejauh mana tindakan yang dapat diambil demi kemajuan perusahaan. Variabel internal dalam perusahaan, di sini yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah para pegawai, manajer, marketing, direktur perusahaan, atau semua orang yang berkecimpung di dalam perusahaan itu sendiri. SDM ini dimasukkan dalam faktor internal perusahaan karena berperan penting di dalam pelaksanaan operasional inter perusahaan. Contohnya seperti jumlah pegawai, ketersediaan tenaga ahli, training atau pelatihan pegawai, insentif dan bonus. Yang kedua ada proses. Proses yang dimaksud di sini adalah seluruh tahapan yang dijalankan oleh semua SDM yang ada di dalam perusahaan. Contohnya saja, mulai dari proses awal memproduksi produk sampai pada proses memasarkan produk. Proses ini sangat penting pada faktor internal karena jika tidak ada proses yang dilakukan maka perusahaan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, pertumbuhan industri, program pengembangan, kelengkapan akses dan fasilitas, efektivitas dan efisien proses. Yang ketiga ada produk atau barang. Produk yang dimaksud adalah suatu bentuk hasil yang didapatkan dari proses yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya, bagaimana kualitas produk barang yang dihasilkan perusahaan, brand produk, kemasan produk. Yang keempat ada harga. Harga merupakan nilai suatu barang, baik barang yang digunakan selama proses maupun barang atau produk yang dihasilkan dari proses tersebut. Harga dinilai dengan mata uang karena uang bisa menjadi modal dan keuntungan bagi perusahaan. Maka perusahaan perlu memperhatikan harga agar tidak terjadi kerugian bagi perusahaan. Contohnya biaya operasional, harga bahan baku, pajak. Dan di sini yang kelima ada tempat dan saluran distribusi. Tempat dan saluran distribusi yang dimaksud di sini adalah tempat di mana perusahaan itu berdiri dan menjalankan semua aktivitas perusahaan, baik aktivitas produksi sampai aktivitas distribusi. Contoh, lokasi operasional perusahaan, luas cakupan wilayah distribusi. Lalu di sini yang keenam ada promosi. Promosi merupakan bentuk memperkenalkan produk perusahaan kepada masyarakat yang luas akan menjadi konsumen untuk produk yang dijual. Promosi ini sangat penting dilakukan bagi perusahaan untuk agar produk dapat terjual dan dapat mencapai target penjualan. Untuk memperoleh keuntungan, contohnya biaya pemasangan iklan, sponsor, dan media internet. Yang ketujuh ada layanan konsumen. Layanan konsumen merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang merupakan konsumen produk untuk mendengarkan semua keluhan, kritik, dan saran dari konsumen. Keluhan, kritik, dan saran itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh perusahaan sebagaimana sarana untuk memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Contohnya, penyelesaian terhadap problem atau komplain, pelayanan terhadap masukan, kritik, dan saran. Faktor eksternal merupakan lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang terdiri dari peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Faktor eksternal pada analisis SWOT atau TOLS ditentukan dari kondisi atau situasi lingkungan luar perusahaan. Faktor eksternal ini sangat penting dalam menentukan SWOT atau TOLS karena dalam suatu perencanaan, perusahaan perlu melihat kondisi lingkungan luar perusahaan, selain itu melihat dari lingkungan dalam lingkungan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor eksternal terdiri dari analisis lingkungan makro dan mikro. Analisis lingkungan makro bertujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap nilai yang dihasilkan perusahaan.
Objek pengamatan dalam analisis ini adalah kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial. Analisis eksternal mikro diterapkan pada lingkungan yang lebih dekat dengan institusi yang bersangkutan. Misalnya mengenai persaingan, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk atau jasa pengganti. Di sini ada penjelasan variabel analisis eksternal. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi menjadi faktor eksternal karena segala kondisi ekonomi yang terjadi di suatu negara pasti akan berpengaruh pada kondisi keuangan suatu perusahaan. Maka dari itu, ekonomi dijadikan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi banyak perusahaan. Contohnya, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, nilai pajak yang ditetapkan pemerintah. Lalu yang kedua ada sosial. Lingkungan sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Sebab jika lingkungan sosial di sekitar perusahaan itu baik, maka kondisi perusahaan juga akan ikut terdukung dengan kondusifnya lingkungan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga ada budaya. Budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi kondisi perusahaan karena budaya akan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Lalu yang keempat ada politik. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara pasti akan berpengaruh kepada kondisi perusahaan manapun. Karena politik di sini berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Segala bentuk usaha yang didirikan pasti harus mematuhi beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Jadi, sudah pasti kondisi politik di luar akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang kelima ada pasar. Pasar yang dimaksud di sini adalah kondisi jual beli yang terjadi di masyarakat. Jadi, pasar di sini meninjau pula kondisi persaingan produk beberapa perusahaan untuk memperebutkan konsumen. Contohnya, persaingan dengan perusahaan lain, ancaman pendatang baru, dan ancaman produk atau jasa pengganti. Next. Nah, di sini ada contoh analisa SWOT dan TOLS-nya. Saya ngambil contoh yaitu Netflix. Nah, kekuatan Netflix adalah pertumbuhan eksponensial dalam 10 tahun terakhir. Netflix telah menjadi merek yang berpengaruh untuk konten streaming online tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Di sini ada reputasi mereknya. Netflix telah meningkat menjadi nama rumah tangga dalam waktu singkat. Pada tahun 2019, Netflix menempati peringkat keempat perusahaan teratas yang dihormati oleh Forbes. Lalu di sini ada basis pelanggan global. Netflix melayani lebih dari 190 negara di seluruh dunia, memiliki basis pelanggan global. Ada lebih dari 167 pelanggan Netflix, dan itu memberi perusahaan kekuatan tawar-menawar yang kuat dengan studio untuk mengamankan konten eksklusifnya. Lalu ada orisinalitasnya. Salah satu kekuatannya adalah Netflix telah memproduksi konten orisinal selama bertahun-tahun dengan kualitas tertinggi. Beberapa acaranya seperti Tiger King, Stranger Things, Money Heist, Narcos, dan Orange is the New Black menjadi sangat populer sehingga jumlah pelanggannya terus meningkat selama beberapa kuartal. Di sini ada adaptabilitasnya. Netflix beradaptasi dengan berbagai teknologi secara instan dengan menyediakan streaming di semua perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer pribadi, iPad, perangkat seluler, dan televisi. Karena itu, bisnis mereka berkembang pesat selama bertahun-tahun. Yang berikutnya ada layanan terpusat pada pelanggan. Untuk waktu yang lama, pelanggan mencari opsi offline untuk menonton konten Netflix dalam perjalanan pesawat, kereta bawah tanah, atau koneksi internet yang buruk. Hasilnya, Netflix memperkenalkan fitur unduh sekarang atau offline bagi pelanggan untuk menonton acara favorit mereka saat dalam perjalanan. Yang berikutnya ada harga terjangkau. Strategi harga Netflix telah memberikan pengaruh
atas para pesaingnya. Paket yang dirancang Netflix terjangkau dan menawarkan nilai yang luar biasa. Pelanggan dapat menonton film tanpa bebas, baik di DVD atau streaming, dengan harga terjangkau $8,99 per bulannya. Ini lebih murah daripada film kabel atau pergi ke bioskop, dan juga menawarkan pilihan yang lebih luas. Untuk streaming Ultra HD 4K plus HDR berkualitas lebih tinggi. Pelanggan bahkan bisa mendapatkan paket premium dengan harga $15,99 per bulan. Berikutnya, acara peraih penghargaan. Tidak mengherankan bahwa popularitas acara asli Netflix terus meningkat. Lalu di sini ada kelemahannya. Yang pertama, hak cipta terbatas. Netflix tidak memiliki sebagian besar kontennya, dan ini berdampak negatif bagi perusahaan. Hak yang diambil dari studio lain kedaluarsa setelah beberapa tahun, dan konten tersebut mulai muncul di situs lain. Yang kedua, utang meningkat. Netflix menyajikan kontennya yang beragam di banyak negara di seluruh dunia yang membutuhkan uang dalam jumlah besar. Netflix terus menambah hutang jangka panjangnya untuk mendanai konten baru. Pada April 2020, Netflix melaporkan utang sebesar 14,17 miliar US dollar dan berencana untuk mengumpulkan 1 miliar US dollar lebih banyak melalui penawaran utang. Kenaikan utang setiap tahun merupakan kelemahan utama. Lalu yang ketiga ada kurangnya inisiatif hijau. Netflix masih belum memanfaatkan energi terbarunya dan belum membuat model bisnis untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Bertentangan dengan ini, perusahaan teknologi seperti Amazon, Google, Apple, dan Facebook sudah mulai menggunakan energi terbarunya untuk membantu melestarikan lingkungan. Keempat, raksasa teknologi tersebut telah berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarunya untuk bisnis mereka. Minimnya pemanfaatan energi hijau berdampak negatif pada citra merek Netflix. Yang keempat ada penetapan harga yang kaku. Pelanggan menuntut harga yang disesuaikan dengan lebih banyak pilihan. Sayangnya, model harga Netflix kaku dengan hanya 3 tingkatan dasar, standar, dan premium. Kurangnya pilihan yang berbeda telah menyebabkan stagnasi pada jumlah langganan baru. Yang kelima, ketergantungan yang berlebihan pada pasar Amerika Utara. Meskipun Netflix beroperasi secara global, ia sangat bergantung pada pasar Amerika Utara. Pada tahun fiskal 2019, Netflix melaporkan pendapatan 10,5 miliar US dollar dari Amerika Utara yang mewakili sekitar 50% dari total pendapatannya 20,15 miliar US dollar. Ini merupakan kelemahan utama karena pasar Amerika Utara mendekati titik jenuh. Yang keenam ada kekurangan dukungan. Jumlah pengguna Netflix dan akun yang diretas meningkat dalam 6 bulan pertama pada tahun 2020 karena orang-orang terjebak di rumah karena pandemi. Lebih buruk lagi, Netflix mengurangi jam dukungan. Pengguna dibuat frustasi oleh kekurangan dukungan pelanggan dan harus menunggu lebih lama untuk mengambil kembali akun mereka yang disusupi oleh peretas. Yang ketujuh ada menaikkan harga. Netflix telah menaikkan harga langganannya, sementara layanan streaming video baru lainnya seperti Disney 6,99 per bulan US dollar dan Apple TV 4,99 per bulan US dollar 4,99 US dollar per bulan telah memperkenalkan layanan mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Yang ke-8 ada meningkatnya biaya operasional. Menambahkan lebih banyak konten memberi Netflix keunggulan kompetitif, tetapi biaya untuk mendukung konten terus bertambah. Pada 2019, biaya pengukusan adalah 14,61 miliar US dollar dan jumlahnya telah melebihi dari pengeluaran tahun lalu sebesar 12,4 miliar US dollar. Lalu di sini ada peluangnya. Yang pertama,
si streaming seluler harga rendah, Netflix dapat menawarkan opsi dengan harga lebih rendah untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar internasional. Netflix telah menguji paket khusus seluler yang lebih murah di India dengan biaya hanya $3 per bulannya. Ini dapat memperluas opsi dengan harga lebih rendah secara global untuk bersaing secara lebih efektif dengan alternatif yang lebih murah seperti Disney, Apple, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada eksploitas model berbasis iklan. Google, Amazon, Facebook, dan banyak penyedia layanan lainnya menghasilkan pendapatan miliaran dari iklan tersebut. Netflix dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengadopsi model bisnis berbasis iklan. Yang ketiga ada perluas basis pelanggan global. Dengan basis pelanggan yang sangat besar saat ini, Netflix dapat memasuki banyak negara lain dan memperluas layanan serta pelanggannya. Mereka dapat mulai menargetkan negara yang saat ini tidak tersedia. Baru-baru ini, Netflix memperluas operasinya dan menambahkan beberapa negara lain dalam daftar operasinya. Namun, itu masih tidak tersedia di Cina, Crimea, Korea Utara, dan Suriah. Yang keempat, segarkan perpustakaan konten. Dapat memperluas lisensi kontennya dengan meningkatkan kontrak dengan berbagai distributor film. Selain itu, Netflix harus menyegarkan pustaka kontennya karena sekarang sedang memproduksi konten aslinya. Yang kelima, aliansi. Ini juga dapat bermitra dengan berbagai penyedia telekomunikasi dan menawarkan paket bundle di berbagai negara. Aliansi dan kemitraan terbukti bermanfaat bagi Netflix. Sebelumnya, Netflix bermitra dengan Channel 4. Ini dapat membentuk kemitraan yang lebih solid dengan penyiaran lokal. Yang keenam ada memperkenalkan langganan tahunan yang lebih murah. Setiap kali Netflix merilis konten baru agar segar, pengguna seringkali hanya membayar untuk 1 bulan dan menonton semua acara favorit mereka dalam waktu singkat. Netflix kehilangan banyak pendapat karena penggunaan dapat membatalkan langganan mereka setelah mereka membaca semua konten baru. Tanpa penalti apapun, perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya dengan memperkenalkan langganan tahunan dengan diskon untuk mendorong pelanggan bulanan beralih ke paket tahunan. Yang ke-8 di sini ada dukung institusi pendidikan kulit hitam. Netflix telah menjanjikan 2% dari kepemilikannya untuk mendukung komunitas kulit hitam yang berjumlah $1.000 juta. Ini untuk menunjukkan besar tanggung jawab sosial perusahaannya. Lalu di sini ada ancamannya. Yang pertama, tekanan kompetitif. Netflix bukan satu-satunya yang menyediakan streaming digital di seluruh dunia. Pesaing terus meningkat setiap tahunnya. Disney, Apple TV, HBO, Amazon, Hulu, dan YouTube bersaing terus-menerus dengan Netflix dengan memberikan akses berulang kali ke konten baru dan asli kepada pelanggannya. Yang kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dan regulasi mengenai penyediaan layanan seperti Netflix di banyak negara dapat menjadi ancaman besar bagi mereka. Misalnya, ekspansi Netflix ke Cina tidak akan mungkin terjadi karena pembatasannya yang pada konten asing. Yang ketiga, pembajakan. Pembajakan digital masih mencapai puncaknya karena ribuan orang di seluruh dunia menemukan cara untuk mengunduh konten media karena biaya bulanan yang tinggi yang tidak mampu mereka tanggung. Itu adalah ancaman besar lain yang dihadapi oleh Netflix. Yang keempat, kejenuhan pasar. Netflix menambahkan 4.200.000 pelanggan Amerika Serikat pada Q4 2019 dan lebih rendah dari target 600.000 di Kanada. Targetnya adalah 218, tetapi hanya menambah 125.000 pelanggan. Untuk kuartal ketiga berturut-turut, pertumbuhan pelanggan Amerika Utara melambat karena pasar mencapai titik jenuh. Netflix akan kesulitan menambah pelanggan baru di masa yang akan datang karena kejenuhan pasar.
Yang kelima, di sini ada peretasan akun. Jumlah akun pengguna Netflix yang diretas meningkat drastis pada Q1 dan Q2 tahun 2020 dengan peningkatan penggunaan harian karena lockdown. Jika peretasan akun terus berlanjut di masa depan, pengguna Netflix yang frustasi dapat berimigrasi secara massal ke perusahaan saingannya. Yang keenam ada emisi karbon. Menurut sebuah studi oleh Shift Project, teknologi digital memiliki jejak karbon yang lebih besar daripada di industri, diantaranya streaming video online menghasilkan hampir dari 1% emisi global. Emisi karbon tinggi adalah ancaman utama di zaman ini di mana negara-negara di seluruh dunia terancam oleh perubahan iklim. Mereka dapat memutuskan untuk membatasi penggunaan Netflix. Yang ketujuh, yang terakhir, ada tekanan pemerintah karena masalah kapasitas. Penggunaan Netflix berkembang pesat dan membebani infrastruktur dan sumber daya yang tersedia. Pada Maret 2020, Komisaris Uni Eropa mengeluh tentang bagaimana konten HD Netflix yang besar membebani infrastruktur dan menunggu fungsi penting seperti pertahanan dan rumah sakit. Netflix diminta untuk mengurangi data dalam video aliran untuk penggunaan Eropa selama 30 hari dan mendesak pengguna untuk menonton dalam definisi standar, bukan bentuk HD. BCG Matrix itu adalah alat bantu untuk menganalisa sebuah bisnis. Ini juga bisa membantu perusahaan untuk menilai produk-produk yang dimiliki. Jadi bisa nentuin strategi apa buat setiap produk tersebut. Terus setiap produk juga diperlakukan dengan berbeda sesuai dengan apa yang bakal dihadapinnya. Terus ini ada gambaran BCG Matrix. Yang pertama tuh ada gambar bintang. Bintang ini nih, posisi ini menunjukkan pertumbuhan pasaran sangat pesat. Peminatnya juga banyak. Jadi strategi yang sesuai sama bintang atau kuadran ini itu hold supaya tetap di posisi ini dan nggak menurun. Yang kedua ada sapi. Posisi sapi ini biasanya dialamin sama produk-produk lama yang pengembangannya tuh udah maksimal. Cuma penjualannya yang besar terus menghasilkan penghasilan. Posisi kayak gini tuh memerlukan strategi harvest, yaitu dengan mengalihkan uang untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu pengembangan. Jadi kuadran ini tuh sebagai sumber uang, tapi harus tetap dipastiin juga jangan sampai produk di kuadran ini kualitas menurun, terus produknya juga nggak di kuadran ini lagi. Yang ketiga tuh ada tanda tanya. Posisi ini biasanya itu dialamin sama produk-produk yang baru dikenal, yang baru dikeluarin. Soalnya peminat di pasarnya tinggi, tapi penjualannya masih dikit. Posisi ini punya peluang menuju kuadran bintang atau ke kuadran sapi. Soalnya prospek pertumbuhannya sangat pesat. Terus strategi yang cocok di posisi ini itu build, yaitu terus mengembangkan produk sampai bisa naik ke kuadran sapi atau bintang. Terus yang terakhir nih, yang keempat ada anjing. Produk di posisi ini tuh produk yang dianggap paling rendah keuntungannya atau yang paling besar kerugiannya. Soalnya produk ini tuh kurang diminatin di pasar, terus penjualan juga rendah. Strategi yang cocok di posisi ini tuh divest atau menghilangkan produk tersebut gitu. Terus di space metric ini ada 4 kuadran yang paling cocok untuk sebuah organisasi.
Yang pertama ada agresif. Agresif itu organisasi yang posisinya baik buat menggunakan kekuatan internal dalam memaksimalkan peluang eksternal. Yang kedua ada konservatif, tetap dekat sama kompetensi dasar perusahaan, terus nggak ngambil resiko yang berlebihan. Yang ketiga ada defensif. Kalau posisi ini tuh perusahaan lebih fokus buat memperbaiki kelemahan internal dan ancaman eksternal. Terus yang keempat ada kompetitif. Posisi ini lebih untuk mengembangkan produk di pasar. Terus ada juga 4 variabel atau dimensi yang digunain. Yang pertama tuh ada kekuatan finansial, kedua kekuatan industri, ketiga kekuatan bersaing, yang keempat, yang terakhir kekuatan lingkungan. Nah, kalau kekuatan finansial itu mencakup ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan, kayak profitabilitas, likuiditas, aliran uang kas, sama skala ekonomi. Terus yang kedua ada kekuatan industri. Kekuatan industri itu mencakup ukuran yang menunjukkan kekuatan industri atau bisnis perusahaan, kayak potensial pertumbuhan, kemampuan teknologi, terus produktivitas sama intensitas kapital. Terus yang ketiga ada kekuatan bersaing. Kekuatan bersaing itu mencakup ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan, kayak kualitas produknya, terus loyalitas pelanggan, sama utilitas kapital. Terus yang terakhir ada kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan tuh mencakup ukuran yang mencerminkan kestabilan lingkungan perusahaan, meliputi perubahan teknologi, tingkat inflasi, sama hambatan masuk di pasar, sama intensitas persaingan. IE Matrix, penjelasannya itu matriks internal dan eksternal ini dikembangkan oleh model General Electric atau GE model. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuannya itu untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Bisa dilihat pada sumbu X dari matriks IE, sebuah IFE, skor total weight itu 1,0 sampai 1,99 merupakan posisi internal yang lemah. Lalu skor 2,0 sampai 2,99 dianggap rata-rata, skor 3,0 sampai 4,0 dianggap kuat. Demikian pula pada sumbu Y, sebuah IFE, skor total weight-nya itu 1,0 sampai 1,99 dianggap rendah, skor 2,0 sampai 2,99 dianggap menengah, dan skor 3,0 sampai 4,0 dianggap tinggi. IE Matrix dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama yang memiliki implikasi strategi yang berbeda. Pertama, untuk divisi yang masuk dalam sel 1, 2, dan 4 dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun. Strategi pertumbuhan atau growth strategi ini didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, profit, maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Lalu kita bisa melihat dalam Grow and Build ini ada forward integration. Itu strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur. E-commerce, franchise, factory outlet adalah bentuk pengembangan strategi integrasi ke depan atau forward yang sedang tren saat ini. Contohnya itu adalah perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotek Kimia Farma. Cara ini dilakukan agar mempermudah masyarakat mendapatkan akses pembelian berbagai produk farmasi. Salah satu upaya yang dilakukan PT Kimia Farma atau Persero Tbk menambah jumlah apotek dan retail adalah dengan menawarkan sistem waralaba atau franchise. Keberadaan waralaba Apotek Kimia Farma ini bakal melengkapi sistem kerjasama operasional atau KSO apotek yang selama ini telah berjalan.
Lalu ada backward integration, digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok, baik manufaktur maupun retailer membutuhkan bahan baku dari pemasok. Contohnya itu kelompok Kompas Gramedia yang memiliki banyak anak perusahaan media untuk penerbitannya. Yang ketiga ada integrasi horizontal, strategi atau horizontal integration. Strategi integrasi horizontal mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Merupakan strategi yang paling banyak digunakan secara signifikan dalam strategi pertumbuhan. Contohnya itu Indofood Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur yang pertama kali populer dengan merek dagang Indomie yang membeli merek Supermi. Lalu ada market penetration, sebuah ukuran yang menyatakan berapa banyak dari unit analisis sasaran yang udah menggunakan produk. Unit analisis bisa berupa membeli individu, organisasi rumah tangga, maupun produk yang memerlukan produk lain. Contohnya, jika kita memperkirakan ada 100.000 orang yang akan membeli produk kita dan perusahaan kita mampu menjual 20.000 unit, penetrasi pasar bisnis kita adalah 20%. Tidak hanya itu, market penetration juga merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan strategi untuk memperluas cakupan pangsa pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Jika total pasar dinilai besar, pendatang baru suatu industri memiliki harapan untuk memiliki sejumlah presentasi pasar dari total potensi yang ada. Selain itu, dari angka tersebut kita bisa mengetahui potensi pertumbuhan suatu industri sehingga dapat memiliki kepercayaan diri lebih untuk beroperasi dalam ranah itu. Lalu ada market development, memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru atau new market. Strategi pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggan pesaing, dan beberapa pedoman yang membuat strategi pengembangan pasar efektif. Di antaranya itu ada 5. Yang pertama itu saluran distribusi baru lebih handal, murah, dan berkualitas bagus. Lalu yang kedua, perusahaan sukses apapun yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, pasar belum jenuh. Yang keempat, ada kelebihan kapasitas produksi. Dan yang terakhir, ada industri pasar menjadi global secara cepat. Lalu ada product development, yaitu strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi pengembangan produk efektif adalah, yang pertama, produk berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk. Lalu, industri dicirikan oleh pengembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga, pesaing menawarkan kualitas produk yang lebih baik pada harga yang bersaing. Yang keempat, persaingan yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat. Dan yang terakhir, kemampuan yang kuat di bidang penelitian dan pengembangan. Lalu kedua, divisi yang masuk dalam sel 3, 5, dan 7 dapat dikelola terbaik dengan memegang dan mempertahankan strategi. Penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah 2 strategi yang umum digunakan untuk jenis divisi hold and maintain. Yang penjelasannya sudah dijelaskan yang tadi, yaitu market penetration dan product development-nya. Lalu yang ketiga itu tentang harvest or divest. Itu saran umum untuk divisi yang masuk dalam sel 6, 8, dan 9 adalah panen atau divestasi, atau yang tadi harvest or divest. Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis strategis di atau sekitar 1 sel dalam IE matrix. Harvest mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar, sedangkan divest atau divestasi menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Di sini ada bagian dari itu, yaitu retrenchment adalah strategi di mana dilakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan aset untuk penjualan dan laba yang menurun. Lalu yang kedua ada divestiture, adalah strategi di mana dilakukan penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Strategi ini dilakukan apabila perusahaan telah menerapkan strategi retrenchment dan gagal. Lalu ada the grand strategy matrix. Perusahaan yang berada dalam kuadran 1 itu memiliki posisi strategis yang sempurna.
Perusahaan dalam posisi ini memiliki sumber daya yang memadai untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang eksternal yang muncul di banyak bidang. Mereka bisa mengambil resiko secara agresif jika perlu. Yang kedua, perusahaan di kuadran 2 perlu secara serius mengevaluasi pendekatan mereka terhadap pasar. Walaupun industri mereka tengah tumbuh, mereka tidak mampu bersaing secara efektif dan mereka perlu mencari tahu mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat memperbaiki daya saingnya. Lalu yang ketiga, perusahaan di kuadran 3. Bersaing di industri yang pertumbuhannya lambat serta memiliki posisi kompetitif yang lemah. Perusahaan harus segera membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh dan kemungkinan likuidasi, pengurangan, atau penciutan biaya dan aset yang ekstensif harus dilakukan pertama kali. Lalu yang keempat, perusahaan di kuadran 4 memiliki posisi kompetitif yang kuat namun berada di dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kekuatan untuk mengadakan program diversifikasi ke bidang-bidang pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan. Karakteristik perusahaan di kuadran 4 adalah memiliki tingkat arus kas yang tinggi serta kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali dapat menjalankan strategi diversifikasi terkait atau tak terkait dengan berhasil. Perusahaan-perusahaan di kuadran 4 juga bisa melakukan usaha patungan. Ini ada internal faktor evaluation metric dari aplikasi pada PT Prudensial. Bisa dilihat di sini, kekuatannya itu memiliki bobot 0,11, peringkatnya itu paling pelayanan polis peringkat ketiga, dan skor yang diperoleh terakhir itu 0,33. Kelemahannya, bobot yang terakhir itu 0,08, peringkat pertama, dan skor 0,8 dengan total keseluruhan 1 dan 2,78. Lalu ada external factor evaluation metric. Untuk peluang dan ancaman, bobot mereka setelah ditotal menghasilkan 1, lalu peringkatnya tidak ada, dan skor yang diambil terakhir adalah 3,22. Kesimpulannya dari grafik grand strategi PT Prudensial adalah PT Prudensial berada pada posisi kuadran 1 yang berarti bahwa perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis yang agresif. Adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan pada kuadran 1 ialah pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan integrasi diversifikasi terkait. Lalu ada value chain. Value chain itu adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain analysis itu merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Perusahaan yang bersaing melalui keunggulan diferensiasi akan mencoba untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari yang akan dilakukan pesaing. Jika bersaing melalui keunggulan biaya, ia akan mencoba untuk melakukan kegiatan internal dengan biaya lebih rendah dari pesaing. Ketika sebuah perusahaan mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari harga pasar, atau untuk memberikan produk-produk unggulan, ia memperoleh keuntungan. Di sini ada proses analisisnya. Langkah-langkah yang dilalui oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu mengidentifikasi kegiatan utama dan dukungan perusahaan. Semua kegiatan menerima dan menyimpan bahan-bahan untuk pemasaran, penjualan, dan dukungan purna jual yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa harus diidentifikasi secara jelas dan terpisah satu sama lain. Ini membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang operasi perusahaan karena kegiatan rantai nilai tidak diatur dalam cara yang sama seperti perusahaan itu sendiri. Yang kedua, menetapkan kepentingan relatif dari setiap kegiatan dalam total biaya produk. Total biaya produksi suatu produk atau jasa harus dipecah dan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Yang ketiga itu mengidentifikasi biaya-biaya untuk setiap kegiatan. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antar kegiatan. Pengurangan biaya dalam satu kegiatan dapat menyebabkan pengurangan biaya lebih lanjut dalam kegiatan berikutnya. Misalnya, lebih sedikit komponen dalam desain produk dapat menyebabkan bagian yang rusak kurang dan biaya jasa lebih rendah. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.